Halo semuanya, apa kabar kalian? Perkenalkan, saya Mamat, orang yang akan mengisi suara di video kali ini. Pada kesempatan yang spesial ini kita akan menyelami sebuah karya film dengan sentuhan genre fiksi ilmiah, drama dan nuansa misteri. Film yang akan kita ceritakan adalah Project Almanac rilisan tahun 2015. Inti cerita Project Almanac berpusat pada sekelompok 5 sahabat remaja yang secara tak terduga menemukan rancang bangun, sebuah perangkat penjelajah waktu, peninggalan dari ayah salah satu dari mereka. Udahlah. Intinya film ini menceritakan perjalanan waktu. Baiklah, mari kita buka sesi ini dengan sebuah kisah. Dimulai dengan seorang pemuda brilian bernama David yang tengah mempersiapkan aplikasi beasiswa untuk melanjutkan studi fisika di universitas paling bergengsi di dunia. Nama universitasnya adalah MIT. Dengan bantuan sahabat karibnya Adam dan Quinn, serta hal itu juga didokumentasikan oleh adiknya sendiri, Christina. David mendemonstrasikan sebuah eksperimen canggih, mengendalikan sebuah drone hanya dengan sensor gerak di tangannya. Sayangnya, sebuah intervensi sinyal yang tak terduga menyebabkan drone tersebut lepas kendali, melambung tinggi sebelum akhirnya jatuh dan hancur. Lalu 37 hari berselang, sepucuk surat dari MIT tiba untuk David. Harapannya sempat melambung tinggi, namun seketika pupus. Pihak universitas hanya sanggup memberikan bantuan beasiswa sebesar $5.000, menyisakan kekurangan biaya sebesar $40.000 yang harus ia tanggung sendiri. Ya, $40.000 jika dirupiahkan dengan harga sekarang adalah 650 juta. Nah, $40.000 yang harus ia tanggung sendiri. Impiannya terasa begitu dekat, namun tak terjangkau. Kekecewaan ini diperparah oleh kondisi keluarganya. Sang ibu yang juga seorang janda belum juga mendapat pekerjaan. Dan puncaknya, sebuah plang rumah dijual terpampang di halaman depan. Sebuah bukti pengorbanan sang ibu yang siap melepas satu-satunya aset mereka demi masa depan anaknya. Demi mewujudkan impian sang ibu agar David bisa mengikuti jejak jenius almarhum ayahnya, Christina pun memutuskan untuk membantu. Ia menyusul David yang sedang berada di loteng, tempat David sibuk mencari komponen-komponen bekas untuk proyek eksperimen baru dengan harapan bisa memenangkan beasiswa lain dan menyelamatkan rumah mereka. Di tengah tumpukan barang-barang lawas, Christina tanpa sengaja menemukan sebuah kamera video usang peninggalan sang ayah. Mereka memutar rekaman terakhirnya, sebuah dokumentasi dari perayaan ulang tahun David yang ke-7. Saat itulah David menangkap sebuah kejanggalan luar biasa di dalam rekaman tersebut. Ia tertegun mendapati penampakan dirinya di masa depan. Versi dewasanya terpantau sekilas di cermin, mengenakan pakaian yang identik dengan yang ia kenakan sekarang. David segera membagikan penemuan aneh ini kepada teman-temannya, membuat mereka semua diliputi kebingungan. Di sekolah mereka menganalisis ulang video ini dengan lebih teliti. Mereka menemukan detail krusial. Sosok David dari masa depan itu memegang gantungan kunci berbentuk balerina. Seketika, David teringat bahwa tas sekolahnya secara tidak sengaja tertukar dengan milik Jessie Pierce, gadis paling populer di sekolah. Berbekas simulasi adegan dari video tersebut, mereka menyimpulkan bahwa sosok David di rekaman itu pasti masuk ke basement. Area itu adalah bekas ruang kerja ayahnya, sebuah tempat terlarang yang belum pernah David masuki seumur hidupnya. Rasa penasaran membawa mereka ke sana, di mana mereka mendengar suara aneh dari balik sebuah lubang tersembunyi di lantai yang hanya bisa diakses saat semua lampu dipadamkan. Dari lubang itu mereka mengangkat sebuah koper logam kokoh milik ayahnya. Di dalamnya sebuah penemuan yang mengubah hidup mereka menanti, prototipe mesin relokasi temporal, atau dalam bahasa awam sebuah mesin waktu. Koper itu juga berisi setumpuk catatan riset dan blueprint detail. Terungkap bahwa ayah David kemungkinan terlibat dalam sebuah proyek rahasia militer bernama Almanac yang berafiliasi dengan DAPRA atau organisasi militer. Keyakinan mereka pun untuk membangun ulang mesin itu diperkuat oleh bukti video di cermin. Bagi mereka, rekaman itu bukan lagi sekedar anomali, melainkan sebuah jaminan bahwa di masa depan mereka telah berhasil menyelesaikan dan menggunakan mesin waktu tersebut. Dalam rekaman yang sama, mereka menyaksikan momen terakhir David bersama ayahnya.
saat sang ayah harus pergi terburu-buru dari pesta ulang tahunnya. Dengan semangat membara, David dan teman-temannya mulai mengumpulkan semua komponen yang diperlukan untuk mengaktifkan mesin tersebut. Proses perakitan ulang pun dimulai. David menjelaskan berdasarkan catatan ayahnya bahwa mesin ini hanya mampu mengirim mereka ke masa lalu dengan batas maksimal 3 minggu saja. Jika melebihi batas itu, mereka beresiko terperangkap selamanya di masa lampau tanpa bisa kembali. Namun, upaya awal mereka gagal total. Aki yang mereka gunakan tidak cukup kuat dan menyebabkan mesin terlalu panas. Sebuah insiden kecil menyebabkan noda muncrat ke kaos David. Sebuah detail yang secara menakutkan cocok dengan apa yang mereka lihat di rekaman video. Mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan komponen krusial, tabung hidrogen. Karena untuk memperoleh secara legal mustahil, pilihan nekat pun diambil, mencuri tabung hidrogen dari gudang sekolah. Kemudian di malam hari, percobaan dilanjutkan. Eksperimen perdana mereka adalah mengirim sebuah mobil mainan mundur 1 menit ke masa lalu. Lagi-lagi, aki mobil bisa tidak memiliki daya yang cukup. David kemudian mendapatkan ide cemerlang untuk menyambungkan mesin itu langsung ke aki mobil. Secara kebetulan, mobil yang terparkir di dekatnya adalah milik Jesse. Tepat ketika mereka menyambungkan kabel ke aki mobil Jesse dan menyalakan mesinnya, Jesse memergoki aksi mereka. Namun, keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi keajaiban. Mesin itu berhasil berfungsi dengan baik, jauh melampaui ekspektasi mereka. Keesokan harinya, rasa penasaran Jesse pun terhadap proyek rahasia itu tak terbendung lagi. David kemudian memodifikasi rancangan mesin tersebut, membuatnya lebih ringkas agar muat di dalam sebuah tas ransel. Ia juga meningkatkan sumber energinya untuk menciptakan portal waktu yang lebih stabil dan cukup besar untuk dimasuki oleh mereka berlima. Dengan keberanian yang didasari oleh kenekatan, mereka memutuskan bahwa subjek uji coba berikutnya adalah diri mereka sendiri, dengan tujuan kembali ke 1 hari sebelumnya. Mereka kemudian berkendara ke lokasi terpencil yang jauh dari keramaian. Kamera GoPro telah terpasang untuk mendokumentasikan segalanya. David memberikan instruksi terakhir yang menegangkan. Semua harus tetap tenang, memejamkan mata dan menjaga pernapasan tetap normal untuk mencegah tubuh mereka hancur akibat tekanan perjalanan waktu yang sangat cepat. Eksperimen paling berbahaya dalam hidup mereka pun dimulai. Setelah tiba, mereka segera melakukan verifikasi untuk memastikan mereka benar-benar berada di 1 hari sebelumnya. Mereka mengendap-endap ke rumah Quinn dan menyaksikan versi masa lalu Quinn sedang tertidur lelap. Namun ketika kedua Quinn tanpa sengaja saling bertatapan, terjadi sebuah glitch atau kelainan realitas yang aneh. Menyadari bahayanya, mereka bergegas pergi. Misi mereka terbukti sukses besar. Namun ada seekor anjing liar nih, memang anjing, yang mengejar, memaksa mereka untuk segera melompat kembali ke masa sekarang. Lalu secara tidak terduga, anjing tersebut juga ikut terbawa dalam lompatan waktu mereka. Bukti nyata perubahan timeline pun muncul. Di lingkungan mereka kini tersebar banyak selebaran anjing hilang yang sebelumnya tidak pernah ada. Momen itu membuat mereka semakin mengagumi kejeniusan ayah David. Berkat prototipe dan catatannya, mereka berhasil menciptakan keajaiban. Kini dengan kemampuan untuk memutar waktu, mereka merasa tak terkalahkan. Namun untuk mencegah penyalahgunaan, mereka menyusun beberapa aturan dasar. Dilarang keras menggunakan mesin waktu sendirian. Dan keberadaan mesin ini harus menjadi rahasia terbesar mereka. David berpendapat bahwa mesin ini adalah alat untuk mendapatkan kesempatan kedua. Sangat berbeda dengan dunia yang realitasnya, jika sudah terlewat maka tidak akan ada kesempatan kedua. Maka dimulailah serangkaian misi untuk memperbaiki kegagalan masa lalu mereka. Yang pertama, Quinn. Ia kembali ke kelas kimianya untuk memperbaiki nilai laporannya yang hancur. Setelah beberapa kali percobaan, ia berhasil menjawab semua pertanyaan dengan sempurna. Kedua, Christine. Ia menggunakan mesin waktu untuk membalas dendam pada Sarah, gadis yang sering merundungnya.
Yang ketiga Adam. Dengan bekal nomor pemegang yang sudah mereka ketahui, ia memasang taruhan lotre senilai 53 juta dolar. Atau jika dirupiahkan adalah 870 miliar. Sayangnya mereka salah satu angka dan hanya berhasil memenangkan 1,8 juta dolar, kurang lebih 30 miliar. Sebuah jumlah yang fantastis. Namun, ekspresi mereka tetap masam meski mendapatkan uang dengan sejumlah itu. Nah, pada satu kesempatan Jesse menghampiri David dan bertanya tentang jam tangan yang selalu ia sentuh. David mengungkapkan bahwa itu adalah hadiah terakhir dari ayahnya pada ulang tahun ke-7, tepat sebelum ayahnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tragis setelah meninggalkan pesta tersebut. Dan keesokan harinya, Quinn yang kini kaya mendadak dengan bangga memamerkan mobil mewah barunya di sekolah. Lalu di tengah jam pelajaran, David mengumpulkan teman-temannya. Ia telah merencanakan sebuah kejutan besar, khususnya untuk Jesse. Mereka melakukan lompatan waktu kembali ke 3 bulan sebelumnya untuk menghadiri festival musik Lollapalooza, sebuah acara yang selama ini menjadi impian terbesar Jesse, dengan tiket VIP yang dibeli murah di eBay pada masa depan. Karena secara teknis, mereka membelinya ketika tiket tersebut sudah kadaluarsa. Mereka bahkan berhasil naik ke atas panggung utama. Lalu di sana, di depan sebuah dinding bertuliskan sebelum dunia kiamat yang dipenuhi tulisan tangan berisi impian banyak orang, momen yang sempurna pun terjadi. Jesse memberikan sinyal yang sangat jelas berharap David akan menyatakan perasaannya. Namun karena gugup dan terlalu banyak berpikir, David melewatkan kesempatan itu. David tidak peka. Before the world ends, I have to fall in love. Before the world ends, I want to go skydiving. Meninggalkan Jesse dalam kekecewaan yang mendalam dan tidak menembak si Jesse. Setelah menyadari kesalahannya, David segera mengajak semua orang kembali ke masa sekarang. Perjalanan 9 jam mereka di masa lalu ternyata hanya berlangsung selama 41 detik di waktu normal mereka. Setibanya di rumah, David dikejutkan oleh pemandangan ibunya yang sudah mendapatkan pekerjaan dan sedang sibuk lembur. Kemudian keesokan harinya ketika di sekolah, perubahan positif lainnya menanti. Sarah kini bersikap sangat ramah pada Christine dan Quinn mendadak menjadi idola para gadis. Namun saat David mencoba mendekati Jesse lagi, ia justru membuat keadaan semakin canggung dan Jesse semakin menjauh. Merasa frustasi, David menatap kembali rekaman video kebersamaan mereka di konser. Ia pun mengambil keputusan fatal, kembali ke masa lalu seorang diri untuk memperbaiki kesalahannya, padahal melanggar aturan utama yang mereka buat. Kali ini ia berhasil menciptakan momen romantis yang sempurna dan sesampainya di masa sekarang, ia disambut dengan kebahagiaan luar biasa. Jesse kini adalah kekasihnya, seolah-olah mereka sudah berpacaran sejak lama. Namun kemenangan kecil David ternyata harus dibayar mahal oleh realitas. Garis waktu yang ia ubah mulai menunjukkan efek samping yang mengerikan. Kapten tim basket sekolah mengalami patah kaki, Sarah terlihat menangis histeris, dan berita paling tragis adalah sebuah kecelakaan pesawat yang menewaskan 77 orang, di mana pilotnya adalah ayah dari Sarah. Ada menjelaskan teori efek domino jika tim basket lolos kejuaraan yang kini tidak terjadi karena kaptennya cedera. Ayah Sarah seharusnya berada di pertandingan itu, bukan menerbangkan pesawat nahas tersebut. Kekacauan tidak berhenti di situ. Serangkaian kebakaran dan perampokan juga terjadi. Mereka sadar harus kembali untuk membatalkan perjalanan ke Lollapalooza. Tentu saja David menolak keras ide itu, karena itu berarti ia akan kehilangan Jesse. Dalam keputusasaan, David memutuskan untuk kembali lagi sendirian. Kali ini untuk mencegah cedera kapten tim basket dengan harapan semua akan kembali normal. Namun Adam dan yang lain memergoki tepat sebelum ia melompat. David terpaksa mengakui perbuatannya dan berjanji akan membereskan semuanya. Meskipun ditentang keras, ia tetap nekat pergi. Hasilnya, tim basket memang berhasil juara dan kecelakaan pesawat tidak terjadi. Namun tentu masalah lain akan ada. Sebuah tragedi baru muncul menggantikannya. Adam kini terbaring koma di rumah sakit. Kepanikan David mencapai puncaknya. Kemudian saat David sedang panik di rumahnya, menganalisis setiap perubahan untuk mencari solusi.
Jesse tiba-tiba muncul. Ketika David mencoba melompat lagi, Jesse tanpa sengaja ikut terseret ke masa lalu. Di sanalah Jesse akhirnya mengetahui semua kebohongan David. Ia merasa dikhianati dan dimanipulasi. Terutama setelah David mengaku telah mengubah momen di Lollapalooza. "Apa kau tidak pernah berpikir kalau aku sudah menyukaimu sejak awal?" ucap Jesse, menyiratkan bahwa semua usaha David sia-sia. Lalu dalam sebuah lompatan kembali yang kacau, terjadi tabrakan paradok dan Jesse lenyap begitu saja dari timeline. David kembali ke masa sekarang sendirian. Quinn datang dengan berita buruk. Jesse telah dilaporkan hilang. Setelah David menceritakan segalanya, ia menyadari satu-satunya cara untuk memperbaiki segalanya adalah dengan melakukan lompatan terjauh, kembali ke ulang tahunnya yang ke-7 dan menghancurkan mesin waktu itu sebelum pernah ada. Dengan status sebagai buronan, David menyelinap ke sekolah untuk mencuri tabung hidrogen terakhir. Ia bersiap melakukan lompatan sejauh 10 tahun ke masa lalu. Beberapa waktu pun David tiba di rumahnya di masa lalu, menciptakan adegan yang pernah ia lihat di rekaman video. Namun kali ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia menemui ayahnya di basement yang langsung mengenali putranya dari masa depan. Hi, Dad. David dengan berat hati menjelaskan bahwa penemuan mereka adalah sebuah kesalahan besar dan konsep kesempatan kedua hanyalah ilusi yang berbahaya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, David membakar blueprint dan catatan penelitian ayahnya, menghapus mesin waktu dari sejarah. Garis waktu pun diatur ulang, adegan kembali ke loteng di mana Christina dan David sedang mencari barang. Semuanya terasa sama kecuali satu hal. Kali ini mereka tidak hanya menemukan satu, melainkan 2 kamera video. Seandainya aja kita punya mesin waktu, hal yang pertama aku lakukan adalah membawa uang 10 juta atau lebih, seberapapun ada uangku, dan membeli emas di tahun 90-an. Tetapi tentunya jika memang bisa, hal itu harus dibayar dengan konsekuensi yang sangat fatal. Semuanya berubah drastis karena efek domino yang saya lakukan itu. Nah, untuk kalian yang menyesali perbuatan salah yang telah kalian lakukan di masa lampau, sehari yang lalu, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, apa boleh buat? Jadikan hal itu pelajaran dan perbaiki ke depannya. Jangan terlarut-larut dalam masalah tersebut. Oke, sampai di sini saja. Saya Mamat, pamit undur diri. Assalamualaikum.